Historisitas agama Islam selalu menarik untuk ditilik, terutama kisah para penyebarnya. Selain Nabi Muhammad, sahabat pun berperan dalam penyebaran Islam. Penyebaran Islam tidak hanya terfokus di wilayah Arab. Islam juga tersebar di seluruh penjuru dunia, termasuk Indonesia. Bukti awal masuknya Islam di Indonesia didukung dengan ditemukannya makam-makam Islam di daerah Sumatera. Misalnya, makam Mahliga yang terdapat di atas Bukit Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, makam Papan Tinggi di Barus, Sumatera Utara, makam Tuhar Amisuri Desa Hasang, Kecamatan Barus, Sumatera Utara, dan makam Meurasilu di Aceh. Makam-makam tersebut telah berusia sangat tua. Dari beberapa makam yang telah disebutkan, makam Syekh Mahmud yang berada di kompleks makam Papan Tinggi diduga sebagai makam sahabat Nabi. Terkait hal tersebut belum banyak masyarakat yang mengetahuinya. Syekh Papan Tinggi dikenal dengan nama Syekh Mahmud, termasuk dalam rombongan penyebar Islam pertama di wilayah Nusantara. Ia merupakan seorang saudagar dan pendakwah yang berasal dari Yaman, dan diutus ke Asia pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Berdasarkan literatur yang beredar, Barus merupakan kota tua yang terletak di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara yang menjadi pintu gerbang masuknya Islam di Indonesia. Jika penyebaran Islam di Tanah Jawa dilakukan oleh Wali Songo pada abad ke-14 Masehi, maka Islam di Barus telah ada sejak awal abad ke-7. Syekh Mahmud diperkirakan hidup pada abad ke-7 Masehi. Kala itu, Barus yang berhadapan langsung dengan Samudra Hindia menjadi pusat persinggahan pelayaran internasional. Barus dikenal dunia sebagai daerah penghasil kapur. Para saudagar dari Arab, Yaman, Yordan, Hindia, dan Persia banyak melaksanakan bisnis rempah-rempah dan kapur Barus di daerah tersebut. Barus juga menjadi tempat pertama yang diinjaki para ulama utusan Khalifah untuk menyebarkan ajaran Islam. Oleh karenanya, tidak mengherankan jika di Barus terdapat makam-makam Islam. Selain makam Syekh Mahmud, di makam Papan Tinggi, di atas bukit daerah Barus tepatnya desa Daka ditemukan 200 makam lebih. Informasi terkait kota tua tersebut masih sangat minim karena masyarakat belum terlalu mengenal Barus secara mendalam. Sebagaimana diketahui, sebagai daerah awal peradaban Islam di Nusantara, Barus tentu menyimpan banyak benda-benda bersejarah seperti mata uang, perhiasan, prasasti, dan lain sebagainya. Tak kalah pentingnya terdapat makam para pembawa ajaran Islam di Nusantara pada abad ke-7 Masehi. Makam yang ada di Barus diantaranya seperti makam Syekh Mahmud, Syekh Rukunuddin, Syekh Mahdun, Syekh Ibrahim Syah, Syekh Badan Batu, dan makam Tuan Ambar. Barus menjadi kota tujuan saudagar-saudagar saat itu karena terkenal akan hasil hutannya seperti kamper, emas, dan kemenyan. Selain itu, melalui Hamzah Fansuri, nama Barus dikenal dengan nama Pancur atau dalam bahasa Arab Fansur. Barus termasuk kota kuno yang terkenal sejak abad ke-6 Masehi di Asia sebagaimana disebutkan oleh Claude Guillot dalam bukunya yang berjudul Barus 1000 Tahun Yang Lalu. Selanjutnya Presiden Joko Widodo pada Jumat 24 Maret 2017 menetapkan bahwa Barus adalah titik nol pusat peradaban Islam di Nusantara. Makam Syekh Papan Tinggi ini tidak hanya dikunjungi oleh wisatawan Muslim, tetapi juga non-Muslim. Tujuan para wisatawan adalah untuk ziarah dan berlibur. Makam tersebut berada pada ketinggian 200 meter lebih dari permukaan laut dan terletak di atas bukit dengan medan kemiringan 45 derajat. Untuk menuju makam para wisatawan harus menaiki anak tangga yang begitu tinggi sepanjang 200 meter lebih, dan sebanyak 700 lebih anak tangga. Tak sampai di situ, wisatawan akan dibuat kaget karena ukuran makam yang begitu panjang mencapai 8 meter lebih. Sementara batu nisan berukuran 1,5 meter berwarna putih dengan berukiran Arab kuno. Banyaknya pengunjung yang datang ke makam Syekh Mahmud sejak 1990 menjadikan penduduk desa Pananggahan berinisiatif mendirikan usaha kecil-kecilan seperti berdagang. Hal tersebut dilakukan untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Desa Pananggahan sangat unik. Mayoritas beragama Kristen Protestan. Penduduk yang memeluk Islam hanya 6 jiwa. Namun, meski demikian, desa tersebut terlihat tentram dan damai, bahkan masyarakat non-muslim ikut berpartisipasi mengembangkan objek wisata makam Syekh Mahmud. Jika Anda suka dengan video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe untuk lebih banyak konten perjalanan lainnya.